Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Saputra. Saya dari unit 134 mobil materi tentang pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan dari materi tentang pembelajaran, yaitu judul akidah akhlak dan mengenai sifat bab menghindari akhlak tercela, serakah dan kikir. Untuk peta konsepnya yaitu menghindari sifat kikir. Terdapat dari 3 jenis, yaitu mari menghindari sifat serakah, mari menghindari akhlak tercela, ayo membaca kisah Korun. Di sini kita teman-teman, ayo coba kita amatin dari gambar tersebut ini ya. Maka dari sini kita bisa mengamati yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Lanjut pembahasannya yaitu tentang atau penjelasan dari tentang sifat-sifat kikir atau serakah itu sesungguhnya manusia diciptakan dalam posisi dan kondisi yang paling sempurna. Jika manusia tidak beriman dan beramal saleh, maka mereka akan menempati derajat paling bawah, bahkan lebih rendah dari binatang piaraan. Kelompok itu adalah yang berakhlak tercela. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghindari akhlak tercela dan lebih baik meraih pahala yang agung dari Allah SWT dengan iman dan amal soleh. Yaitu menghindari sifat serakah atau mengenal sifat serakah. Al-Hakim pernah berkata, yaitu orang serakah tak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan. Dia bagai orang makan yang tak pernah merasakan kenyang dan nikmat. Adapun sebab dari seorang menjadi serakah yaitu terlalu cinta dunia, tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat, tidak mengimani qadar dan qadar Allah SWT atas nasib dirinya sesuai dengan kadar usahanya, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah SWT, tidak sadar menjadi hamba Allah SWT melainkan sebagai budak dunia, harta, lupa dengan akhirat. Bahayanya dari sifat serakah yaitu jauh dari kasih sayang Allah SWT, melalaikan kewajiban kepada Allah SWT. Ya, itu misalnya kita jauh dari Allah SWT yaitu melalaikan kewajiban kepada Allah, yaitu seperti sholat dan sebagainya ya teman-teman ya, puasa, merusak kerukunan dan kedamaian terhadap masyarakat. Itu artinya selalu resah dan gelisah mengetahui orang lain atau mendapat azab Allah SWT. Yang ketiga, menjadi teman setan, tidak mendapat ketentraman hati. Adapun cara menghindari sifat serakah di antaranya ialah mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah SWT, membiasakan bersifat qanaah atau merasa cukup atas pemberian Allah SWT, usaha hidup sederhana. Dan B, menjauhi sifat iri dan dengki, mengingat azab Allah SWT. Yang ketiga, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah SWT yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Menyadari bahwa rezeki yang makhluk hidup telah diatur oleh Allah SWT, selalu berbaik sangka kepada Allah SWT. Hikmahnya yaitu hikmah menghindari dari sifat serakah. Hikmah dari serakah yaitu terdapat 4. Ya, inilah teman-temannya. Selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dalam kondisi apapun, mendapat ketentraman hati, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati. Yang keempat, terakhir, hidup sederhana, hemat, qanaah dan zuhud. Langsung saja, mari menghindari dari sifat kikir. Coba kita amalkan dari sifat kikir ini ya teman-teman ya. Tidak boleh menjadi orang kikir. Menghindari sifat kikir yaitu setiap manusia diciptakan bersamaan dengan tabiat atau watak masing-masing. Salah satu di antara tabiat manusia adalah kikir. Dia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Kikir atau bakhil yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama maupun untuk orang lainnya masyarakat. Dan adapun orang-orang yang bakhil yang merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, mereka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ya, dari firman Allah itu sudah ada ya teman-teman ya, surat Al-Wail di ayat 98. Untuk kita yaitu ada 3 golongan sifat kikir, yaitu kikir terhadap diri sendiri, misalnya tidak mau membeli obat untuk mengobati diri sendiri, tidak membeli pakaian yang pantas padahal ini pakaiannya sudah sobek dan tidak layak pakai.
kedua, kikir terhadap orang lain dan masyarakat, yaitu tidak mau bersedekah dan menolong keluarga, tetangga atau orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Yang ketiga, kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat dan nafkah keluarga yang menjadi kewajibannya. Penyebab sifat kikir atau bakhil diantaranya adalah kekhawatiran yang berlebih terhadap masa depan keluarga, terlalu cinta harta, terlalu cinta dan bakhil, kikir dan pelit, terlalu cinta harta, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak memiliki pikiran kehidupan akhirat. Hikmah menghindari sifat kikir: menjadi orang yang pandai bersyukur, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama, disenangi oleh orang sekitar, hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi, hindar dari perilaku zalim, mengambil hak orang lain. Ayo membaca kisah Qarun. Dari kisah Qarun, yaitu ini dari sifatnya Qarun itu kan kikir, serakah, lengkap sama dia ini teman-teman ya. Zamannya Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam, saudara dari ayahnya keturunan Nabi Israil. Pada awalnya dia menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan setia dan taat beribadah, tetapi keadaannya sangatlah miskin, memiliki banyak anak. Bosan dengan keadaannya, Qarun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah SWT memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa alaihissalam menyetujui tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh dan mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang baik. Qarun, doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah SWT. Semakin hari bertambah banyak. Dengan keadaannya yang sekarang, ia mulai malas beribadah dan bahkan melupakan ibadahnya karena sibuk mengurusi harta. Surah Al-Qasas ayat 76 dikisahkan bahwa Qarun pernah pamer kekayaannya, rumahnya sangat besar dan segala peralatannya serba mewah dan harganya mahal. Inilah dari kisah Qarun itu sampai sekarang kita kita kenal ya gitu ya, ditenggelamkan hartanya. Mungkin cukup sekian lah yang dapat saya sampaikan dari materi akidah akhlak yang menjelaskan dari tentang 3 sifat tadi, sifat-sifat kikir, serakah, dan sifatnya Qarun. Mungkin kalau ada salah atau kata yang tidak berkenan saya sendiri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.